Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Di Indonesia mungkin kita udah sering dengar ya, adanya kasus-kasus pembongkaran makam dan juga penculikan mayat-mayat dengan dalih ilmu hitam. Tujuannya pun bermacam-macam, ada yang untuk mendapatkan kekayaan atau juga untuk memperoleh kesaktian. Nah, tapi ada juga kasus di mana ada orang yang membongkar makam dan mengambil mayat-mayat tersebut untuk dijadikan boneka karena obsesinya. Nah, sayangnya kasus ini memang benar terjadi, tepatnya di Rusia. Ada seorang laki-laki yang sangat terobsesi dengan mayat-mayat anak perempuan, kemudian menjadikan mereka boneka. Penasaran bagaimana kisahnya? Make sure to keep on watching. Buat teman-teman yang baru di channel aku, jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Anatoly Moskvin atau Anatoly Yuryevich Moskvin adalah seorang ahli filologi Rusia, sejarawan, dan ahli bahasa yang lahir pada 1 September 1966 di Gorky, Uni Soviet. Dan dia tinggal di Nizhny Novgorod, kota terbesar kelima di Rusia. Anatoly adalah seorang pria yang sangat suka dengan sejarah dan dia juga menguasai 15 bahasa. Dia juga terkenal cerdas, apalagi dia memiliki gelar PhD dalam studi Celtic. Dia juga menjuluki dirinya sebagai necropolist. Gelar tersebut dia dapatkan setelah lulus dari Fakultas Filologi Universitas Negeri Moskow karena ia sangat tertarik dengan bidang akademik yang membahas sejarah, cerita rakyat Celtic, serta bahasa. Tak hanya dalam bidang akademik, Anatoly juga tertarik pada pemakaman, ritual pemakaman, kematian okultisme, atau kepercayaan terhadap hal-hal supranatural atau ilmu hitam. Bahkan, dia punya perpustakaan pribadi dengan koleksi 60.000 buku dan dokumen tentang hal-hal tersebut. Nah, Anatoly ini dia orangnya suka menyendiri gitu teman-teman, dan dia masih tinggal sama orang tuanya. Dia tidak pernah menikah ataupun berkencan, dan dia juga tidak minum alkohol dan juga bukan seorang perokok. Ketertarikannya pada pemakaman ini dimulai ketika dia masih sekolah. Dia dan teman-teman sekolahnya ini tuh suka berkeliaran di sekitar area pemakaman, dan pada saat itulah obsesi anehnya terjadi. Di dalam jurnalnya tertulis ya, saat Anatoly berusia 13 tahun pada tahun 1979, dia pernah menghadiri pemakaman seorang gadis kecil bernama Natasha Petrova. Kemudian dia ini dipaksa oleh sekelompok orang untuk mencium mayat gadis itu. Nah, nggak hanya mencium kening dari mayat gadis itu saja, ibu dari Natasha Petrova ini malah memberikan cincin pernikahan kepada Anatoly. Jadi cincinnya itu dipasang ke jarinya Anatoly dan juga ke jari mayat anaknya itu. Aku juga nggak ngerti ya kenapa ibunya melakukan hal tersebut, tapi ya seperti itulah yang aku dapatkan dari artikel-artikel yang aku baca. This is super weird. Menurut kalian kenapa ibunya Natasha Petrova ini ngasih cincin pernikahan ke Anatoly? Komen ya di bawah. Oke, jadi setelah kejadian di pemakaman itulah, Anatoly ini jadi sering mimpi buruk tentang Natasha. Dia yang udah terganggu dengan mimpi-mimpi buruk itu pun mulai berusaha untuk menghilangkan mimpi tentang Natasha itu dengan berbagai cara. Mulai dari obat-obatan, terapi, tapi satu pun gak ada yang berhasil. Akhirnya pada suatu malam, Anatoly mimpiin Natasha lagi. Tapi di dalam mimpi itu Natasha bilang kalau dia mau Natasha pergi dari mimpi-mimpinya, Anatoly harus melakukan sebuah ritual. Ini juga rada-rada nggak jelas gitu ya ritual apa yang dimaksud oleh Natasha karena nggak disebutkan dalam sumber-sumber yang aku baca. Tapi keesokan harinya Anatoly melakukanlah ritual itu. Dan benar saja, setelah Anatoly melakukan ritual yang dipinta oleh Natasha, Anatoly pun nggak pernah sama sekali mimpiin Natasha lagi. Nah, karena hal ini Anatoly jadi semakin tertarik ya dengan ilmu hitam. Dia pun mulai menjelajah
752 pemakaman di kotanya. Bahkan, Anatoly membuat catatan yang sangat detail tentang masing-masing kuburan dan dia juga menyelidiki sejarah orang-orang yang terkubur di sana. Anatoly juga mengaku telah berjalan sampai 20 mil per hari di sekitar kuburan. Kadang-kadang dia sampai tidur di atas jerami dan minum air hujan dari genangan air. Bahkan ada hal gila ya yang pernah dilakukan Anatoly, yaitu dia pernah menghabiskan 1 malam tidur di peti mati di depan kuburan orang yang baru meninggal. Pada tahun 2009, penduduk setempat pun mulai nyadar nih, kok kuburan banyak yang rusak. Warga yang resah pun melaporkan hal ini kepada polisi, tapi selama 2 tahun tidak pernah ditemukan siapa yang telah merusak makam-makam tersebut. Sampai akhirnya pada tahun 2011, Anatoly tertangkap basah sedang berusaha menggali makam. Polisi yang mendapat laporan dari warga pun segera datang dan menangkap Anatoly. Nah, setelah dia ditangkap, tempat tinggal Anatoly ini langsung digeledah oleh polisi. Duh, ini tuh creepy banget teman-teman apa yang ditemukan polisi waktu menggeledah rumahnya Anatoly. Persis kayak di film-film horor. Jadi polisi-polisi itu menemukan puluhan boneka yang didandani lengkap dengan makeup, dress, dan juga sepatu. Polisi juga menemukan sebuah buku manual tentang bagaimana cara membuat boneka dan juga peta akses ke seluruh pemakaman di kota Novgorod. Orang tua yang tinggal bareng Anatoly dan juga tetangga-tetangganya pun langsung kaget ya, karena Anatoly yang dikenal sebagai orang yang pendiam, ramah, ternyata adalah seorang psikopat. Boneka-boneka yang ditemukan pada tempat tinggalnya tersebut adalah mayat yang telah dia curi. Mayat-mayat tersebut rata-rata berumur 3-12 tahun. Boneka yang ditemukan di tempat tinggal Anatoly itu menyerupai boneka antik. Mereka juga mengenakan pakaian yang bagus dan bervariasi, bahkan memakai sepatu boots setinggi lutut. Dan aku juga nggak ngerti ya kenapa orang tuanya Anatoly ini bisa nggak sadar kalau boneka-boneka itu adalah mayat. Padahal udah jelas-jelas banget itu boneka serem. Ada hal yang paling mengerikan ya di sini. Jadi pas polisi ini menggerakkan salah satu boneka tersebut, tiba-tiba saja boneka itu mengeluarkan suara musik. Hal ini terjadi karena Anatoly memasukkan kotak musik ke dalam tubuh boneka tersebut. Kalian bisa bayangin nggak sih kalau misalnya kalian nih polisi gitu kan, terus kalian lagi menggeledah rumah orang dan di sana banyak banget boneka dan ternyata boneka itu adalah mayat orang. Nggak hanya itu, seperti yang aku bilang tadi, bahwa Anatoly benar-benar membuat catatan detail mengenai masing-masing kuburan yang ia selidiki. Anatoly juga mencatat ulang tahun dari boneka-bonekanya dan bahkan merayakan ulang tahun bersama-sama. Selain boneka, ada juga foto-foto dan plakat-plakat yang diambil dari batu nisan kuburan mereka. Polisi bahkan menemukan fakta bahwa pakaian mayat mumi tersebut adalah pakaian yang sama yang mereka gunakan ketika dimakamkan. Akhirnya Anatoly pun dibawa ke rumah sakit jiwa dan dia didiagnosa menderita skizofrenia. Kalau kalian belum tahu skizofrenia itu apa, skizofrenia adalah gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang. Gangguan ini menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Karena Anatoly tidak diperlakukan dengan baik di rumah sakit jiwa, jadi ibunya pun menyewa pengacara untuk membebaskannya dari sana. Hal ini tentu ditentang oleh ibu dari salah satu anak yang jasadnya dipakai untuk dibuat boneka. Anak tersebut bernama Olga, yang meninggal pada umur 10 tahun karena dibunuh secara tidak manusiawi. Jadi kita bisa ngerti ya kenapa ibunya Olga ini nggak terima kalau ibunya Anatoly menyewa pengacara untuk membebaskan Anatoly. Namun pada akhirnya Anatoly dirawat di rumah dengan dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Secara keseluruhan, pihak kepolisian menemukan 29 boneka manusia di apartemen Anatoly.
Anatoly memang bukan seorang pembunuh ya ataupun nekrofilia, tapi apa yang dilakukannya tetap adalah sebuah kejahatan dan dia pun dituntut dengan berbagai tuntutan yang berhubungan dengan pengerusakan makam. Di pengadilan, Anatoly mengakui 44 tuduhan penyalahgunaan makam dan mayat. Dia berkata kepada orang tua para korban, "Kalian telah meninggalkan gadis-gadismu, tapi aku membawa mereka pulang dan menghangatkan mereka." Dan Anatoly juga mengatakan ya kepada polisi mengenai alasan mengapa dia melakukan hal ini, yaitu karena Anatoly ini merasa sangat kesepian dan dia sangat ingin mempunyai anak. Tapi karena Anatoly ini adalah orang yang kurang mampu ya, dan dia juga belum pernah menikah, jadi pemerintah Rusia melarang Anatoly untuk mengadopsi anak. Anatoly juga mengatakan bahwa ia sangat bersimpati dengan anak-anak yang sudah mati tersebut dan dia merasa bahwa anak-anak ini tuh bisa dihidupkan kembali dengan ilmu pengetahuan dan ilmu sihir. Anatoly menyimpan jasad para gadis-gadis tersebut dalam bentuk boneka sebagai upaya agar kelak dia bisa menemukan cara untuk menghidupkan mereka kembali. Anatoly juga mengatakan bahwa ia sebenarnya sadar bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kejahatan atau hal yang salah. Tapi dia merasa bahwa anak-anak itulah yang memanggil Anatoly dan anak-anak itulah yang memohon kepada Anatoly untuk diselamatkan. Ia percaya bahwa menyelamatkan anak-anak lebih penting dari mematuhi hukum. Dan sejak penangkapannya, teman-teman Anatoly langsung meninggalkannya. Dan orang tua Anatoly harus hidup dalam isolasi karena mereka sering dikucilkan oleh lingkungan mereka. Nah, ada hal aneh ya yang diminta oleh Anatoly kepada pihak polisi, yaitu dia berpesan kalau jasad-jasad para gadis ini tuh jangan dikuburkan terlalu dalam. Karena kalau dia bebas nanti, dia berencana untuk menggali kuburan mereka lagi. Pada persidangannya tanggal 25 Mei 2012 di Pengadilan Distrik Leninsky Nizhny Novgorod, menganggap Anatoly tidak layak untuk diadili dan membebaskannya dari tanggung jawab pidana. Dan Anatoly hanya dijatuhi hukuman tindakan medis koersif. Pihak dari Anatoly pun merasa puas dengan keputusan tersebut dan tidak mengajukan banding atas putusan tersebut. Dan dia pun dipindahkan ke klinik psikiatris. Dengan kunjungannya diperiksa secara teratur. Pada Februari 2013, persidangan menyetujui perpanjangan perawatan kejiwaannya dan pengobatannya pun diperpanjang lagi pada April 2014 sampai bulan Juli 2015. Pada tahun 2014, seorang juru bicara menyatakan setelah 3 tahun mengawasinya di klinik psikiatrik, sangat jelas bahwa Anatoly tidak sehat secara mental untuk diadili. Karena itu, ia akan dirawat untuk perawatan psikiatrik di klinik. Dan pada tahun 2019, setiap permintaan untuk perpanjangan perawatan Anatoly pun pasti disetujui. Nah, jadi intinya dia ini ya gila lah ya. Nggak ada kata-kata lain lagi, pokoknya yang simple dia itu gila lah. Well, teman-teman, itu dia cerita dari Anatoly Moskvin. Nah, cerita kali ini menjadi salah satu contoh ya mengenai dampak yang ditimbulkan dari seseorang yang merasa kesepian yang sangat dalam sehingga melampiaskan hasratnya ke arah yang salah. Jadi intinya sebagai makhluk sosial sangat penting untuk kita bersosialisasi. Jangan sendirian mulu, ntar gila lagi kayak Anatoly. Duh, amit-amit ya Allah. By the way, itu aja untuk cerita kali ini. Thank you so much for watching. Apabila ada informasi dari aku yang sedikit missed, boleh banget untuk dikoreksi. Atau kalau kalian punya informasi tambahan, boleh juga untuk di-share ke kita semua di kolom komentar, supaya kita semua bisa saling sharing, saling diskusi. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Dan juga biar aku makin semangat untuk bikin video yang bermanfaat buat kalian semua. Anyway, thank you so much for watching. I love you all and I'll see you in my next video. Bye! Bye guys!